Viral momen menantu Christian Gonzalez ruduk dada Victor Dethan tanpa kena kartu. Antusias memerahkan Sydney Football Stadium melebihi ekspektasi. Percaya timnas, Ketum dan Shin Tae-yong, suatu saat berprestasi. Era kepelatihan Shin Tae-yong, tidak satupun pemain yang bisa menandingi pencapaian Pratama Arhan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yakin masih bisa memberikan prestasi di masa depan. Skuad Garuda harus tumbang dari Filipina pada babak penyisihan grup B Asian Cup 2024. Ini jadi penurunan prestasi bagi Indonesia dalam 3 partisipasi terakhir ajang yang sebelumnya bernama Piala AFF tersebut. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini mengungkapkan, pemain yang bertarung di Asian Cup 2024 memiliki kesempatan untuk berkembang lebih baik. Selain itu, dia menyadari bahwa persiapan mereka di ajang ini cukup mepet dan berpengaruh pada hasil. Apalagi, Liga 1 masih berjalan yang membuat beberapa pemain telat merapat ke timnas. Shin menambahkan bahwa hasil ini akan dibicarakan langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya, fans harus percaya dengan proses ini dan lebih baik menerima hasil yang ada. Dia akan berjuang terus agar timnas Indonesia bisa berprestasi dan bisa merayakan dengan supporter timnas di masa depan. Pastinya saya dan Ketum PSSI sudah dibicarakan lagi untuk mimpi besar lagi dari masa sekarang. Mohon fans memberikan kepercayaan kepada timnas, pemain, dan Pak Ketum juga. Suatu hari pasti kita bisa mendapatkan hasil dan prestasi yang diinginkan fans sepak bola Indonesia, ujarnya. Akun Instagram supporter timnas Indonesia di Australia, Garuda_Australia, membagikan kabar terbaru terkait penjualan tiket untuk supporter tim tamu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menantang Australia dalam matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025. Untuk pertama kalinya sejak dibangun menggantikan stadion yang lama pada 2020 hingga 2022, Australia berkandang di Sydney Football Stadium yang berkapasitas 42.500 penonton. Per Sabtu, 21 Desember 2024, Garuda Australia mengabarkan bahwa 3.250 supporter timnas Indonesia telah membeli tiket untuk pertandingan melawan Australia. Pendukung timnas Indonesia akan ditempatkan di Tribun Selatan Sydney Football Stadium dan diminta untuk tidak membeli tiket Tribun Utara yang bakal diisi fans tuan rumah. Sebanyak 3.250 supporter timnas Indonesia telah mendapatkan tiket dalam 1 pekan pertama penjualan tiket laga timnas Indonesia kontra Australia pada Maret 2025, tulis Garuda Australia lewat akun Instagramnya, Garuda_Australia, Sabtu, 22 Desember 2024. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa besar dari supporter timnas Indonesia di seluruh Australia dan juga yang akan berangkat dari Indonesia. Yuk, merahkan Sydney, merahkan Allianz Stadium, jelas Garuda Australia. Momen menantu Christian Gonzalez, Christian Rontini menyundul Victor Dethan di laga timnas Indonesia versus Filipina tengah viral di media sosial. Pasalnya Rontini terhindar dari kartu merah, bahkan kuning meski aksinya itu jelas tak benar. Sebagai pengingat, Zinedine Zidane pernah diusir oleh wasit karena menyundul dada Marco Materazzi di final Piala Dunia 2006 yang mempertemukan timnas Italia versus Prancis. Wasit memberikan kartu merah atas tindakan Zidane yang tak terpuji, terlepas apapun alasannya. Momen yang sama pun terjadi di laga timnas Indonesia versus Filipina yang merupakan pertandingan pamungkas grup B Piala AFF 2024, pada Sabtu 21 Desember 2024. Pemain Filipina yang juga menantu dari legenda timnas Indonesia Christian Gonzalez, yakni Rontini itu terlihat menyundul dada Victor Dethan. Rontini pun terlihat langsung menunduk dan tak merasa bersalah. Sementara Victor Dethan langsung terkapar di lapangan. Menariknya, wasit tak menganggap kejadian itu sebagai pelanggaran berat. Padahal bila dilihat dari video, terlihat jelas Rontini tampak sengaja mengarahkan kepalanya ke dada bintang muda timnas Indonesia tersebut. Tentu jika wasit mengeluarkan kartu merah, maka permainan bisa berubah. Apalagi timnas Indonesia pun sudah bermain dengan 10 pemain di menit 42 karena kartu merah yang diterima Muhammad Ferrari.
Kendati demikian, wasit tak memberikan kartu apapun kepada Rontini. Alhasil, timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024. Kekalahan itu juga memastikan timnas Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Sebab pasukan Shin Tae-yong itu mengakhiri fase grup dengan menempati posisi ketiga lewat 4 poin. Pratama Arhan baru saja menorehkan catatan spesial. Pemain berusia 23 tahun itu baru saja menyentuh 50 caps di timnas Indonesia. Torehan 50 caps itu diraih Pratama Arhan saat ia dimainkan sebagai starter dalam laga timnas Indonesia kontra Filipina, Sabtu, 21 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sayangnya, momen 50 caps Pratama Arhan itu tercoreng. Sebab, timnas Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Filipina dan gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Torehan 50 caps itu cukup spesial bagi Pratama Arhan. Sebab, ex-pemain PSIS Semarang itu menjadi pemain pertama yang melakukannya di era kepelatihan Shin Tae-yong. Pratama Arhan menjadi pemain pertama yang menyentuh 50 caps di timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Namun, pemain lain sangat mungkin mengikuti pencapaian Arhan. Asnawi Mangkualam misalnya yang kini sudah memiliki 47 caps. Kemudian ada Witan Sulaiman yang memiliki 45 caps, Rizky Ridho juga terus mendekat. Bek Persija Jakarta itu kini sudah memiliki 41 caps untuk timnas Indonesia.